Tadi lu sempat mention, actually I want to bring up that topic as well. Tadi lu sempat mention mengenai kayak apa sih ini dikit-dikit pura-pura mati, dikit-dikit bunuh diri gitu kan. Ya kayak si Julietnya gitu lah. Julietnya kan juga dia minum poison yang pura-pura meninggal. Yang dibahas itu ya how close is it actually for us sebenarnya hidup dan mati itu jaraknya tipis. Halo semuanya buat pendengar dan penonton podcast Deal Talk to You Literature Podcast. Terima kasih ya masih terus mendengarkan, masih terus menonton podcast saya sampai di episode yang terbaru ini. Nah di sesi kali ini saya akan ngobrolin seputaran movie adaptation. Dan pada kesempatan ini sama seperti di episode-episode sebelumnya, so I will be accompanied by a special guest star. Guest star saya malam ini adalah seorang professional movie critics. Nah tuh, jadi bukan cuman yang ngomel-ngomel soal movie aja ya, tapi he is a professional in his works and I can say that he is quite an expertise in his work. Jadi mungkin biar lebih enak ngobrolnya, saya langsung perkenalkan aja. Guest star saya malam ini adalah Bafner. Halo Baf. Halo Putri. Oke, Bafner, ini mungkin kalau pendengar atau penonton yang mereka tahu mungkin ya movie critics tuh kayak yang di majalah-majalah kayak di news online or there's something different gitu. Nah, lu bisa ceritain deh what is actually you do as a movie critics, professional movie critics. Oke, sebelumnya mungkin gue perlu kenalan dulu kali ya. Jadi saya Bafner Donaldo. Saya merupakan member dari Online Film Critics Society. Tadi lu Society. ngomongnya pakai bahasa Inggris, Bang. It's okay. So I need to speak in English, Put. Iya dong, nggak apa-apa. Okay. So my name is Bafner Donaldo, and then since 2016. I have become the international member for the Online Film Critics Society. Online Film Critics Society is one of the oldest online critic circle recognized by Hollywood. And then sebagai movie critics, sejak 2010, I started my own website. So I'm writing at cinejur.com. But at sometimes itu gue juga suka nginvite teman-teman untuk ikutan jadi kontributor juga di sana gitu. Nah terus tadi bicara mengenai professional movie critics gitu. Oh iya, Putri juga sempat nulis di sana kan, ada beberapa artikel tentang review di film Indonesia kan. Dan talking about professional movie critics sebetulnya tergantung based on the medium ya. Sekarang tuh kan udah beragam banget. Mungkin kalau di zaman dulu kita tahu ada dalam bentuk medium radio ataupun dalam bentuk acara TV gitu. Kalau zaman dulu inget nggak ada acaranya Mayong yang sinema tuh di RCTI. Iya, gue juga nonton dulu. And then kalau di koran itu juga ada, misalnya kalau di luar negeri kayak di New York Times, terus ada dari MTV, terus kemudian ketika kita bicara online itu ada scope-nya, ada kayak Yahoo gitu kan, terus sekarang ada IMDb, Rotten Tomatoes, and banyak banget lah, ada sampai ada THR gitu kan, nah Variety gitu. Nah terus kalau sekarang itu karena YouTube udah makin booming, itu juga ada beberapa orang film critics yang melakukan proses reviewnya itu atau mengungkapkan pendapat mereka itu dalam bentuk video gitu di YouTube. Kurang lebih kayak gitu sih. Okay, my next question would be apakah the reviewer yang tadi ada di YouTube atau yang mungkin dia bikin blog sendiri or things like that, how is it different with you gitu? Karena setahu gue, lu kan tergabung di lembaga resmi kan. Nah, so what is the differences gitu between you and those people yang ya bikin-bikin aja gitu channel sendiri atau ngomentarin film? Okay, so actually in the United States, we can divide the critic circle into two types gitu. The first type was based on the geographic area. Jadi kayak misalnya ada di New York's
critic circle, and then kemudian misalnya ada mereka biasanya sesuai daerahnya, ada Kansas, Hawaii dan kawan-kawan gitu ya, ada banyak gitu. And then kalau OFCS dia akan masuk ke area yang sebenarnya non geografis, karena biasanya mereka yang tergabung di sini yang berbasisnya online gitu. Jadi untuk masuk ke online ini dia nggak main scope area geografik gitu. Jadi sebenarnya dia membuka peluang untuk orang-orang yang sifatnya non US untuk ikut join gitu. Karena kalau kita bicara masuk ke dunia internet, dunia online itu udah global gitu. Jadi nggak ada limitation geographic area. Walaupun perlu disadari saat ini juga sebetulnya udah ada nih beberapa critic circle baru, misalnya kayak New York Online Film Critics Society gitu. Jadi mereka biasanya adalah orang-orang yang basisnya let's say di New York, tapi mereka untuk proses film kritiknya mereka based on online format or online platform, lebih seperti itu. And then what makes us different gitu sama yang lain? Pertama, untuk masuk itu cukup sulit. Dalam arti setiap critic circle itu punya requirement-nya. Jadi nggak sebatas lo punya blog and then bisa masuk gitu. We do have some stage for qualification process gitu, mulai dari ketika lo apply, and then habis itu lo akan lanjut untuk siap nggak untuk diakreditasi, dalam arti segala yang ada proses akreditasinya. Dan kebetulan gue kan sempat on my second year and third year gitu di OFCS, I was being the governing committee gitu. Jadi kita kayak 3 orang yang jadi kayak istilahnya mewadahi seluruh anggota gitu dari 23 negara gitu. Dan ya itu proses yang cukup luar biasa, karena dari banyaknya applicants every year gitu yang kita baca satu-satu, kita harus lihat gitu dia ada yang memang udah lama gitu, tapi kita juga nggak bisa accept gitu, karena ternyata misalnya apa yang dia review atau misalnya menurut kita nggak terlalu oke, untuk istilahnya kurang bisa memberikan kontribusi yang bagus gitu buat di klub gitu, di organisasi ini gitu. Dan kalau misalnya ada yang sifatnya non English critics gitu yang nulisnya di medium kayak gue gitu, misalnya nulis dalam bahasa Indonesia, biasanya nanti kita akan cari member yang di base negara itu untuk menilai ini orang bener nggak sih, maksudnya dia accountable nggak sih kalau misalnya untuk kita rekrut gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi prosesnya cukup panjang, nggak gampang untuk masuk, keluarnya gampang, tapi untuk masuk laginya susah gitu. Kurang lebih gitu. Oke. Nah, as your friend, gue masih temen lu kan ya, Bang? Jadi gue masih banget deh. Di video ini aja kan kemarin. Gue masih inget banget ya, one of the benefits atau advantages of you being a movie critics itu lu dikirimin versi film aslinya kan ya, dari studio house-nya gitu ya, studio movie house-nya itu kan ya. Oke. Gimana sih, Baf? Kayak ceritanya gimana gitu? Perhaps you can share it with us. Jadi one of the most important from the critic circle, because for the industry, critic circle have the power gitu, have the power to persuade the voters sebenarnya. Jadi kalau kayak di industri Amerika gitu, film kita bicara kayak main eventnya itu bukan di Golden Globes tapi Oscar gitu kan. Nah, ketika kita bicara Oscar, who votes for the Oscar gitu. Nah, kalau di Oscar kan cukup. So you are one of the kayak the voter in the Oscar was based on the profession itself. Jadi kalau misalnya lo aktris and then you join the AMPAS, jadi ya you only vote for the best actress in leading role or for the best actor. Pokoknya intinya yang masuk ke dalam golongan lo gitu. I mean kayak misalnya if you are a writer gitu and then you join the AMPAS and then you only vote for the best writing, screenplay adapted or original gitu. Nah, tapi sebelum masuk ke tahap itu gitu kan, kita bilangnya award season gitu. Nah, award season itu biasa patokan tengahnya itu adalah Golden Globes, biasanya sebelum Oscar. Tapi selain Golden Globes itu kan ada event-event lain. Jadi setiap critic circle itu biasanya akan buat event mereka sendiri, termasuk FCS, di mana kita akan
apa ya namanya, kita conduct voting gitu ya, versi circle kita nih apa sih gitu. Nanti kemudian dari situlah yang istilahnya bisa mempengaruhi bagaimana posisi suara di award season gitu. Karena Indian kan sometimes kayak lo tau sendiri lah, ketika kita udah mau masuk ke Oscar, film eligible itu juga banyak kan, dan gak mungkin dong kita bisa nonton semuanya, ya nggak? Jadi ya istilahnya buat orang-orang sibuk yang di Ampas pun mereka juga sometimes mungkin mereka juga ya udah pilih, oh gue voting dia deh karena misalnya let's say mungkin bisa aja karena they kind of relationship with the people, mungkin ada hubungan teman gitu, atau they was part of that gitu. Kayak misalnya dulu Titanic dianggap menang karena ternyata mostly yang voters juga sebenarnya banyak yang kerja di film Titanic gitu, misalnya dulu sempat ada isu kayak gitu. Jadi ya peran kritik di situ adalah mereka memang nggak vote for the Oscar, tapi mereka mungkin punya cara untuk memperlihatkan ini loh film-film yang mungkin menurut kami itu pantas untuk dipertimbangkan gitu. Oh, jadi your opinion through your review tuh sebenarnya actually affects juga ya untuk sebagai bahan pertimbangan mereka lah gitu. Iya. Dan prosesnya juga kurang lebih kita akan ngikutin dengan kita akan ngikutin dengan formatnya Oscar, walaupun nggak 100% nggak jiplak gitu. Jadi kayak kita juga punya award yang mungkin Oscar nggak punya gitu. Kayak kita punya di OFCS we have category for best newcomer gitu kan, tuh nggak ada ya di Oscar gitu kan, kayak gitu. Cuman kurang lebih kenapa kita ngomongin kenapa kita berbeda, karena kan kita basisnya online gitu. Nah, ketika kita ngomongin basis online, members dari OFCS sendiri pun sebenarnya nggak cuma was based in US gitu. Ada yang dari Brasil, ada yang dari UK, Jepang gitu, Indonesia, terus ada juga yang dari Eropa gitu, banyak. Jadi film-film yang kita omongin juga nggak cuma ngomongin based on US gitu. At some point ya kita juga di situ kita membantu untuk kayak memperkenalkan, ini loh ada film di non English language country gitu. Ini loh ada film misalnya dari Indonesia yang worth it juga loh buat lo tonton, walaupun misalnya nggak masuk shortlistnya Oscar, misalnya kayak gitu. Jadi ya peran itu sih yang membedakan OFCS dengan yang lainnya adalah kita juga pengen bisa memperkenalkan nih, kayak sekarang kan kayaknya lagi I can say overrated ya buat Korean cinema ya, sejak Parasite menang tahun lalu tuh ya. Iya. Gitu. Kayak kalau lo biasa nonton film Korea kayak gue, betul kayak oke, ya filmnya memang bagus gitu, tapi ya. But you have seen things like that gitu kan. Gitu. Dan di tahun ini long before Parasite. Ya, dan di tahun ini tuh kita ada Minari gitu kan, Minari juara Sundance tahun 2020, dan menurut gue tuh very very overrated gitu buat di tahun ini. Gue nggak ngerti apakah mereka campaign-nya jago banget ya PR-nya gitu, tapi yang pasti ya kurang lebih kayak gitu. Oke, sekarang you can show us your treasure yang kita semua bakalan beli karena cuman lo yang punya ya, because I don't think anyone can get an access to it karena memang it is basically sent directly from the movie studio. Ya. Tunjukkan buat kita Karun. Gue gak akan tunjukin semuanya ya, cuma ini salah satunya nih, kelihatan nggak? Nah, ini Nomadland dari Disney, dari Searchlight Pictures. Jadi mereka waktu itu berhubung pandemik kan, jadi most of the distributor or maybe the studios senatnya tuh udah nggak dalam physical screener gitu, tapi mereka sekarang udah ngasih ke digital access. Jadi kayak gue terima ini tuh di bulan Desember, tapi filmnya itu keluar di pasaran tuh tanggal 2 Februari kalau nggak salah ya. Ya, so you have early access. Ya, gue udah mulai dari bulan November gitu. And then sebentar. Sebelum lo lanjut ke film yang selanjutnya, itu tadi why is it special sih Nomadland gitu? You mentioned something about the cover, I guess. Actually Nomadland untuk bahan promosionalnya mereka cukup spesial ya, karena kalau lo lihat nih ada lukisan watercolor ya, dan every screener yang mereka send out itu versinya beda-beda gambarnya, jadi kayak limited edition banget gitu. Terus di dalamnya tuh kita kayak dikasih kayak nih, ada kayak surat dari sutradaranya, terus kita dapat postcard, dan ini kontennya berbeda-beda setiap, kelihatan nggak?
Kelihatan Jadi sih setiap orang-orang yang terima tuh dapetnya beda-beda. Oke, yang lainnya mungkin satu lagi deh. That's selain how, Mantan. apa ya? Mungkin ini dari Neon kali ya. Neon tuh yang kemarin menangin Parasite di Oscar. Tahun ini mereka kirimin film luar biasa. Gue dikasih satu bundle lagi. Ini kelihatan ya. Oke. Nah ini isinya ada, I guess kayak ada 14 atau 12 film gitu. Dan ini kumpulan film-filmnya tuh adalah film, kebanyakan mereka nggak main film US sih. Jadi film yang non-US yang biasanya ranahnya tuh dari festival kayak Berlin, terus dari Cannes atau dari Sundance juga ada, dan juga dari Venice ya gitu. Kayak gitu. As a movie critics ya, I believe you have watched tons of movies kayaknya deh. Total lu enggak sih, lu udah nonton berapa film gitu in total? Kalau persisnya nggak tahu berapa ya, tapi kalau dalam 1 tahun itu gue bisa dapat film yang istilah dikirimin buat gue itu ada sekitar 200. Jadi and among 200 movies biasanya lu dalam setahun itu lu nonton berapa? From among 200 movies, dari itu biasanya gue akan nonton sekitar 40 sampai 50 aja sih. Oke. Tapi 40-50 itu bukan jumlah total yang gue tonton dalam 1 tahun ya, karena gue juga banyak suka nonton explore film-film lain gitu. Jadi sebenarnya let's say semua deh lu totalin, lu tuh bisa nonton dalam 1 tahun. How many movies do you watch? 100? More than 100? Mungkin pas waktu kemarin gue lagi nggak kuliah. Ini berhubung gue udah kuliah gitu, terus ya gitu-gitu sih kadang-kadang pekerjaan gitu. Tapi kalau misalnya dulu bisa lebih sih. Kalau gue bener-bener lagi produktifnya tuh kayak berhubung gue tuh punya habit ya. Jadi kalau misalnya gue nonton, gue harus bikin reviewnya gitu. Jadi habit itu yang ngebuat gue jadinya sometimes mau nonton film yang satu lagi tuh kayak ya tapi gue belum buat nih tulisannya gitu. Jadi kayak kadang-kadang nge-pending gitu. Jadi kayak dulu tuh sempet komit pokoknya tiap 1 minggu tuh 2 kali gitu. Tuh kayak tapi luar biasa sih. Cuman lumayan kan, berarti kalau 2 kali 2 kali 2 tuh bisa 104 ya gitu. Tapi ya sekarang kayaknya gue udah nggak bisa, untuk sementara ini memang lagi nggak bisa nonton banyak banget gitu. Oke nih, so among all the movies that you have watched, ada nggak film yang lo anggap menarik gitu ya, yang related with adaptation of apa ya, kalau misalnya literature studies tuh identiknya Shakespeare gitu ya. Nah, film yang kira tentang Shakespeare gitu, is there any particular movie yang lo bisa bahas gitu kali? Mungkin gue udah nonton mungkin. Oke, tapi sebelum bicara ke situ mungkin gue perlu bilang ya, kayak Shakespeare itu adalah salah satu writer dengan jenis adaptasi terbanyak gitu. Kalau nggak percaya, lu Google aja gitu kan, di wiki itu ada 1 halaman isinya adalah list of adaptation dari Shakespeare gitu. Even dia bakal dalam bentuk layar lebar ataupun film televisi gitu. Iya. Itu itu saking hebatnya gitu, sampai dia misalnya let's say karena Shakespeare kayak Hamlet gitu, ntar lu bisa lihat ada versi tahun sekian dan seterusnya gitu. Iya benar. Nah terus akan tetapi dari sekian banyak adaptasi itu yang paling berhasil itu sebenarnya adalah film Romeo and Juliet di tahun 1968 buatan Franco Zeffirelli tahun 1968. Yang versinya 1968, yang versinya klasik banget. Oke. Gitu. Cuman mungkin it is successful mungkin. Kenapa menurut lo itu yang dianggap, atau yang dari lo tahu dan itu dianggap sukses? Itu bukan karena gue sih, karena secara bisnisnya memang dia paling sukses dibanding seluruh produksi Shakespeare yang diadaptasi yang lain. Tapi kalau misalnya lo mau dibandingkan Romeo and Juliet-nya Leonardo pun juga masih kalah. Yes, true. Wow. Tapi kalau lo mau bicara kayak film apa sih yang paling sukses secara Oscar gitu. Nah, kalau dari sisi award ya film Shakespeare yang diadaptasi yang bisa menang Best Picture ada, itu Hamlet tahun 1940 kalau nggak salah. Yang buat Laurence Olivier. Nah, kalau yang baru gue tonton itu sebetulnya jadi kalau di Inggris tuh dulu terkenal Laurence Olivier
salah satu aktor, sutradara, penulis, dia juga ngadaptasi Hamlet gitu. Nah dia tuh seneng untuk mengadaptasi karya-karya Shakespeare ke dalam film layar lebar. Jadi dia main film lagi, dia buat film lagi judulnya Henry berapa gue lupa. Nah versi modernnya Laurence Olivier itu di Inggris tuh ada Kenneth Branagh. Nah Kenneth Branagh ini salah satu aktor ya kan, juga penulis sekaligus sutradara gitu. Yang filmnya gue baru tonton tuh adalah Much Ado About Nothing gitu. Yang benar, itu yang Keanu Reeves jadi orang jahat bukan sih? Iya, yang jadi antagonis. Iya. Much Ado About Nothing ini menariknya apa sih gitu kan? Nah menariknya itu pertama dia tuh kenapa gue baru nonton sih ya gara-gara tugasin gue sebenarnya. I wanna ask kalau ada film yang berkaitan dengan Shakespeare kan? Oke. So back to topic. Jadi kenapa lo back to the topic ya? Kenapa gue pilih film ini? Pertama, karena ternyata pas waktu gue lagi searching gitu, gue sebenarnya lagi males gitu kalau nonton misalnya kayak adaptasi Coriolanus gitu yang tahun 2011 gitu kan, yang kelihatannya modern tapi secara penyajian tuh lawas gitu, model-model teatral kayak, aduh gue takut ngantuk deh gitu. Jadi gue coba mungkin Much Ado About Nothing kayak menarik gitu karena dia tidak se-tragic film-filmnya Shakespeare lainnya gitu. Dan yang menarik itu adalah film ini tuh masuk ke official selection-nya Cannes Film Festival tahun 93. Dan si Kenneth Branagh ini sendiri pun dia memerankan sebagai pemeran utama, sutradara seperti biasa, terus juga penulisnya. Terus yang jadi lawan mainnya sebetulnya pasangan dia sendiri waktu itu, si Emma McPhee ya? Emma Thompson. Iya, yang Nanny McPhee. Dan di Emma Thompson gitu yang jadi lawan mainnya dia, kan di situ juga pasangannya juga di situ kan, iya jadi pasangan dia. Terus punya tante juga kan yang ada tuh yang kayak nenek itu yang rambutnya abu-abu tuh, itu namanya Emma Thompson, jadi dia kayak melibatkan. Dan yang menariknya itu dan yang menariknya itu cast-nya sih, gue suka cast-nya. Jadi cast-nya tuh berisi dari beberapa aktor aktris, gue nggak bisa bilang Inggris semua ya, cuman mereka ada tuh Denzel Washington soalnya. Soalnya mereka tuh terbilang aktor-aktor yang berwatak lah. Ada Denzel Washington yang waktu itu udah menang Oscar tahun 88, terus ada Imelda Staunton yang kemudian makin terkenal jadi penjahat di Harry Potter yang jadi Profesor Umbridge gitu ya. Terus ada di situ juga ada si Emma Thompson yang sebenarnya gue ngefans banget gitu karena dia selalu tiap kali memerankan sosok karakter yang diadaptasi itu dia selalu oke. Ya pas terakhir dia main film sama Tom Hanks yang cerita tentang Walt Disney sama Pale Travers. So basically you are attracted to the movie karena pilihan cast-nya itu ada udah menjanjikan sebenarnya, udah menjanjikan. Gitu. Benar. And then after you watch it, do you actually feel the same? Kayak, wah, kan tadi kan lu baru melihat dari rangkaian cast-nya siapa ya? How do you feel after you watch it? Pertama kebiasaan gue itu kalau misalnya nonton film adaptasi, gue nggak mau baca bukunya dulu. Jadi gue nggak mau memberikan, kalau kita udah baca buku gitu ya, terus kita ya apapun mediumnya lah, mau buku kayak mau teater kayak gitu, terus lo nonton versi filmnya kadang-kadang lo udah punya expectation gitu, kayak presumption out gitu, kayak imajinasinya tuh ntar bakal kayak gini gitu kan. Ketika kita baca literatur gitu kan, imajinasi kita yang berjalan ya. Lebih jadi kayak ketika kayak misalnya gue baca Harry Potter tuh ada tanda petir di jidatnya gitu, terus tapi kan petirnya mau belok mana, petirnya seberapa itu bayangan lu sendiri gitu kan. Iya, bayangan gue sendiri kan, giliran udah nonton lah kok si Daniel Radcliffe begini ya gitu kan, kayak gitu. Jadi kayak daripada gue nanti jadi negatif pas lagi nonton, mendingan gue udah nonton dulu aja gitu. Kalau misalnya memang I'm getting more interested with the stories gitu, kayak pengen tahu lebih dalam, ya gue baru explore bukunya kayak gitu. Jadi tadi setelah lu tonton lu merasa lebih you're quite happy lah with the movies. In overall sebenarnya apa yang dibawain sama Kenneth Branagh di sini adalah sebenarnya ketika kita bicara karakter di filmnya, ceritanya kan agak receh ya,
kayak comblang-comblang orang. Judulnya aja gitu sebenarnya kan. Ada udah yang pura-pura request mati sih. gitu kan. Bener. Jadi kayak kalau gue ngelihatnya ya udah it's very entertaining gitu. Jadi walaupun dia udah punya cast yang sebenarnya bisa memainkan karakter dengan kompleksitas yang susah gitu kan, di film ini mereka kayak sangat menikmati gitu karena karakternya juga nggak dituntut yang ribet-ribet banget kan, dan kayak everyone excellent that gitu. Terus yang menarik di film ini walaupun ada kayak tragedi yang menurut gue juga cukup receh, pura-pura mati gitu kan. tapi kita bakal bahas itu tuh. Nanti gue ada satu Yeah. komen yang gue pengen tanya gitu. Oke. Continue. Tapi ya itu, maksudnya kayak very entertaining gitu dari awal sampai akhir. Jadi kayak mood lo tuh nggak jadi. Walaupun biasanya gue suka film yang kayak ngebuat gue kayak abis ini ngapain gitu yang memicu curiosity gue gitu. Tapi kalau ini gue kayak gue nggak merasa bosan, tapi gue enjoying aja gitu, kayak get it flow aja gitu dari awal sampai akhir gitu. Oke, kalau dari kalau dari sisi gue ya, when I watch the movies gitu, ya benar kata lu sih, ini film tuh kayak in a way sebenarnya ya deep inside I was asking, ini serius gak sih gitu, kayak karena di depan-depan kan yang actingnya lebay-lebay gitu, yang ketawa-ketawa, mandi-mandi, terus kan kayak so hyperbolic gitu kan. Dan tapi I think I agree with you, along the way memang ceritanya entertaining gitu. Dan mungkin ya, I think that's because of the title itself sih. Setelah yang gue baca-baca gitu ya, jadi sebenarnya dari judulnya itu Shakespeare actually want to play with it. Emang Much Ado About Nothing tuh ya emang terlalu banyak trouble untuk hal-hal receh, hal yang gak penting gitu kan. And perhaps mungkin ini trivial juga ya untuk yang nonton, yang dengerin ya. If you search in Google ya, so back then in Shakespeare era, we do not pronounce nothing to nothing, bukan nothing gitu. So it was pronounced nothing. Nah, nothing itu tuh lucu kan. Terus kata nothing itu bisa ambiguous ke macam-macam, bisa note in music, bisa note as in money, dan pada zaman itu ada kayak slang words-nya gitu loh. Nothing is actually a women's private parts. Jadi yang kayak apa sih ini receh banget, cuman ngurusin perkara wanita gitu loh. Jadi yang kayak back then zamannya Shakespeare aja kan memang wanita tidak mendapatkan porsi tempat yang imbang kayak pria dan wanita kan. Bahkan zamannya Shakespeare aja tuh I don't think there's an actress deh. Jadi ya balik lagi bener-bener ngetawain wanita gitu, kayak ya ampun ya receh banget perkara wanita. Tapi ini sih Put, ketika kita ngomongin film itu ya, gue sebenarnya rada males gitu kalau nonton film dengan setting Inggris lama, terus habis itu bahasanya ribet gitu kan, kayak males gue buat actually gitu, males gue. Tapi nggak tahu kenapa di Much Ado About Nothing ini malah sometimes kan mereka kadang-kadang masih menggunakan beberapa bahasa yang kayak udah nggak ini ya, old English juga sih, nggak old English lah ya gitu ya. Jadinya kayak, tapi gue masih ngerasa tetap asik gitu. Terus gue kayak jadi ini artinya tuh apa sih? Hat tuh ini gitu. Jadi kayak menambah apa namanya, secara nggak langsung nambah perbendaharaan English words gitu. Oke, tadi lu sempat mention, actually I want to bring up that topic as well. Tadi lu sempat mention mengenai kayak apa sih ini dikit-dikit pura-pura mati, dikit-dikit bunuh diri gitu kan. Actually, tapi bener loh kalau kita sebenarnya perhatiin ya di cerita-ceritanya Shakespeare itu sampai ada listnya tokoh-tokoh apa saja yang pura-pura mati apa kayak faking deaths atau yang mistakenly dianggap mati, itu sampai ada listnya, saking seringnya isu itu dibahas ya. Kayak di Romeo and Juliet kan juga dia pura-pura mati lah, apa yang kayak gitu mati kan, tapi Indian kan Indian mati, tapi kan itu dimulai di-trigger dengan dia pura-pura mati kan. Nah, satu hal yang gue baca di era Renaissance itu tuh dia yang ingin, ya maksudnya gini, the purpose for Shakespeare to write it that way itu karena mau menunjukkan seberapa tipis sih jarak hidup sama mati gitu loh. How close is it actually, kayak jaraknya tuh cepet banget. We just do not know gitu loh. We just do not know when we're dead, and we just do not know kita hidup sampai kapan. Jadi benar-benar itu yang dipermainkan gitu loh sama Shakespeare dalam tulisan-tulisannya. Jadi makanya dia sering banget ngangkat tema-tema itu.
gitu yang gue baca. Jadi kayak kan tapi setahu gue tuh dia bukan si, lebih suka kayak kisah-kisah lebih tragis gitu ya, yang kayak Romeo and Juliet, yang tragis. Ya tapi kan tetap aja kan ada isu tentang ya kayak si Julietnya gitu lah. Julietnya kan juga dia minum poison yang pura-pura meninggal. Nah itu sebenarnya there is a study, ada jurnalnya sih. Itu tuh yang ngebahas meaning of death in Shakespeare's work itu ya itu tadi yang dibahas itu ya. How close is it actually for us sebenarnya hidup dan mati itu jaraknya tipis sampai lu bisa kok dia tiba-tiba mati atau mistakenly mati atau gimana gitu yang kayak ya itu yang di bring up sih dengan berbagai cara ya dalam tanda kutip menarik yang diketawain sama Shakespeare juga gitu kan kayak how easy dikit-dikit mati kalau lu perhatiin karakter-karakternya kan gitu kan kayak ya dikit-dikit taking deaths kenapa sih ini semuanya cowoknya pada mati gitu yang kayak terus yang si Claudio di Nothing Much Ado About Nothing itu kan Much Ado About Nothing ya sedih-sedih gitu my fiancé is dead kayak should have been more ya kan sama si Romeo juga nangis. Tapi gue heran sih kenapa dia percaya aja kalau misalnya si hero-nya mati gitu tuh gue rada itu sebenarnya menurut gue di dalam arti kayak bilang goblok gitu. Kalau dia mati kan biasanya maksudnya kayak gini misalnya kayak di kita gitu ada yang meninggal biasanya kan ada acaranya gitu kayak dia ngeliat jenazahnya dulu gitu kan ini percaya aja gitu. Iya mungkin itu kita karena kita hidup di 2020 kali ya 2021 gitu in this era yang buat kita mungkin itu agak lucu gitu but back then ya balik lagi sih dari yang sumber gua baca sebenarnya isu itu yang mau dibahas how close equally you are between life and death tuh tipis batasannya gitu. Tapi bicara fun fact ya dari film itu gitu, karena kan habis nonton tuh kemudian gue tiba-tiba memutuskan untuk mencari nih Much Ado About Nothing Shakespeare gitu kan gitu. Nah kelihatan jelas sih kalau misalnya lo compare antara dialog di filmnya sama di percakapan itu banyak yang di-improve sebenarnya. Makanya ada yang berpendapat kalau misalnya versi adaptasinya si Kenneth Branagh ini itu kayak ya mungkin karena dia udah terlalu menjiwai si cerita ini gitu jadi sampai mereka tuh ya melakukan improvisasi tapi ya tetap masih berada di jalurnya gitu dan ya ini kan gitu lu nonton film tujuannya apa sih entertaining kan gitu kan dan mereka bisa gitu and they nail it gitu. Ya berarti dia berhasil engage sama audience lah ya. Oke ini sebentar one last question. Compared to versi adaptasi seperti yang Much Ado About Nothing and then compared to yang benar-benar free interpretation kayak Romeo and Juliet-nya Leonardo DiCaprio itu kan free banget tuh sampai udah versi sekarang kan tuh. sampai benar-benar versi modern lah modern banget kayak super modern even kayak ya kematiannya Romeo and Juliet even announced in a news gitu kan ya super modern. Nah which one do you like and why? Oke deh, itu pertanyaan. Which one do you like and why? Oke, yang masih feeling tradisional gitu atau yang free adaptation modern sampai kayak Romeo. Gue lebih suka yang free adaptation modern honestly. Kenapa? Karena adaptasi itu kan bisa dalam beberapa jenis. Ada yang jenis plek-plekan kayak versi aslinya atau dimodif dikit atau sifatnya kayak terinspirasi gitu dari karya ini, ada yang kayak gitu juga. Nah mungkin punya brainstorming yang sifatnya terinspirasi kali ya. Ataupun ya ketika lo ngomongin Romeo and Juliet versinya banyak kan. Ada versi musikal kayak West Side Story di yang Best Picture Oscar tuh 1960. Terus ada versi modernnya Romeo plus Juliet tahun 1996. Salah satu film favorit gue dulu dari pas masih kecil. Atau yang terakhir Romeo and Juliet tahun 2011 itu dalam versi animasi gitu dan udah bukan manusia, udah kayak manusia kerdil tuh yang pajangan-pajangan di garden Romeo gitu. Iya yang di kebun-kebun itu kan. Iya gitu. Jadi kan tuh udah versi adaptasinya luar biasa. Kalau dari gue lebih personally lebih suka yang free adaptation gitu. Walaupun sifatnya inspired by karya ini kayak gitu. Oke, jadi kalau boleh gue gitu karena gue nggak terlalu nggak terlalu suka untuk baca bukunya dulu sih karena ya itu yang tadi mungkin karena tadi juga faktor tadi kan. Oke, jadi kalau gue boleh ambil conclusionnya ya, so for you personally adaptationnya itu it doesn't matter harus plek banget mirip banget itu bukan itu isu yang penting but
how far it is to reach audience kali ya, tujuannya atau ceritanya lebih nyampe atau enggak. Karena kalau gue tangkap tadi sebenarnya versi adaptasi itu macam-macam. Yes. Oke deh. I think we have talked quite a while ya. Well, terima kasih. Udah lama kita ngobrol loh. Terima yang berbobot kasih, kayak gini. Iya, kita ngobrolin dari film terus jadi ke Shakespeare. Okay. But again, thank you for joining the podcast. Terima kasih udah sharing-sharing juga tadi mengenai kayak apa sih jadi movie critics kayak apa, and then the movies that you have watched. Thank you so much, Bafner. Sure. Oke deh. Oke, semoga kuliahnya lancar, project-projectnya juga lancar, terus sama ya kegiatan lu di industri online critics dan reviewingnya itu juga tetap lancar lah. Semoga kita bisa ketemu lagi. Terima kasih sekali lagi. Bye Bafner. Until I see you again. See you when I see you. Bye Putri.